kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang high-rise building atau bangunan bertingkat tinggi. Topik ini penting banget dalam dunia arsitektur dan konstruksi modern karena kebutuhan ruang di kota besar makin meningkat dari tahun ke tahun. High-rise building sendiri merupakan bangunan yang memiliki ketinggian signifikan, biasanya mulai dari 12 lantai atau lebih dari 35 meter. Bangunan ini digunakan untuk berbagai fungsi, seperti hunian, perkantoran, komersial, hotel, sampai mixed use. Kenapa bangunan tinggi itu dibutuhkan? Karena lahan yang tersedia makin terbatas, khususnya di area pusat kota. Jadi, solusinya adalah melakukan pembangunan secara vertikal. Dengan cara ini, kita bisa menampung lebih banyak aktivitas manusia tanpa menghabiskan banyak lahan. Selain itu, high-rise building juga jadi simbol pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi suatu kota. Dalam perancangan high-rise building, ada beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kondisi tapak, termasuk luas lahan, kepadatan sekitar, arah matahari, arah angin, serta kondisi tanah. Semuanya mempengaruhi strategi desain awal. Faktor berikutnya adalah kebutuhan ruang. Bangunan tinggi harus punya layout lantai yang efektif, efisien, dan fleksibel untuk fungsi berbeda-beda seperti kantor, hotel, atau apartemen. Nah, bagian paling penting adalah sistem struktur. High-rise building menghadapi beban besar, bukan hanya beban gravitasi, tapi juga beban lateral dari angin dan gempa. Maka dari itu, sistem struktur seperti rigid frame, shear wall, brace frame, tubular system, dan core wall sering digunakan. Pemilihan sistem struktur sangat menentukan kestabilan bangunan, kenyamanan pengguna, dan efisiensi biaya konstruksi. Yang selanjutnya adalah sistem transportasi vertikal dan utilitas. Bangunan tinggi nggak bakal bisa berfungsi dengan baik tanpa sistem transportasi vertikal yang efisien, terutama elevator. Jumlah lift, kapasitas kabin, kecepatan, zonasi, dan pengaturan grup harus direncanakan dengan matang supaya sirkulasi dapat berjalan dengan lancar. Selain lift, high-rise building juga memiliki sistem utilitas yang jauh lebih kompleks daripada bangunan yang rendah. Misalnya sistem HVAC untuk pengawahan, sistem plumbing yang menyesuaikan tekanan air dari setiap lantai, sistem listrik yang harus stabil, dan juga sampai jaringan telekomunikasi yang melayani ratusan unit. Sistem proteksi kebakaran juga jadi perhatian yang besar, mulai dari sprinkler otomatis, hydrant, fire alarm, smoke detector, dan desain tangga darurat yang bertekanan positif agar asap tidak masuk. Setiap aspek utilitas ini dirancang supaya bangunan tetap aman dan nyaman digunakan setiap hari. Dari sisi arsitektur, high-rise building harus mempertimbangkan aspek estetika, pencahayaan alami, ventilasi, view, orientasi, dan juga efisiensi energi. Banyak bangunan tinggi juga menggunakan fasad modern seperti curtain wall untuk memberikan tampilan yang lebih elegan dan juga memungkinkan cahaya masuk secara optimal. Namun, merancang bangunan tinggi penuh tantangan. Arsitek harus memperhitungkan efek angin di area pejalan kaki, bayangan bangunan terhadap lingkungan sekitar, potensi heat island, serta integrasi infrastruktur kota seperti transportasi dan drainase. Selain itu, koordinasi antara arsitek, struktur, mekanikal, dan kontraktor jauh lebih intens dibanding bangunan biasa. Akhirnya, high-rise building bukan hanya soal ketinggian, tetapi juga bagaimana bangunan tersebut bisa bekerja secara aman, efisien, dan memberi nilai bagi lingkungan kota. Bangunan tinggi menjadi bukti bahwa kemajuan desain dan teknologi terus berkembang untuk menjawab kebutuhan manusia modern. Selanjutnya, kita akan coba bahas gedung high-rise yang ada di Indonesia, yaitu The Pakubuwono Signature. Halo semua, selamat datang di video presentasi kami yang berjudul Analisis Sistem Struktur The Pakubuwono Signature. Di sini, kelompok kami bakal mengupas komponen struktur,
metode konstruksi, teknologi yang dipakai, sampai aspek keberlanjutan yang ada pada bangunan ini. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terdahulu, dimulai dari saya sendiri. Nama saya Jordi Paradesa Putra dengan akhiran NIM 38. Saya Nantiara Widiasari dengan akhiran NIM 15. Saya Flora Mautia dengan akhiran NIM 21. Saya Ambrosius Justin Awelding dengan NIM 30. Oke, itu saja. Yuk langsung mulai ke materinya. Yang pertama yaitu profil bangunan. The Pakubuwono Signature berada di Kemayoran Baru, Jakarta Selatan dengan tinggi kira-kira 250 meter dan sekitar 50 lantai. Fungsinya sebagai apartemen mewah yang dilengkapi fasilitas premium yang desainnya modern minimalis. Banyak menggunakan fasad kaca dan struktur beton yang memberi kesan elegan dan kokoh. Selanjutnya, untuk sistem struktur utamanya, gedung ini memakai kombinasi rigid frame, core wall, dan shear wall. Rigid frame atau kolom balok menahan beban vertikal, sementara core wall dan shear wall berperan menahan gaya lateral seperti angin dan gempa. Kombinasi ini bikin bangunan stabil sekaligus efisien ruangnya. Sekilas komponen struktur dibagi vertikal dan horizontal. Elemen vertikal yaitu kolom dan dinding geser yang menyalurkan beban ke bawah. Elemen horizontal yaitu balok dan plat lantai yang mendistribusikan beban dari lantai ke kolom. Semua elemen umumnya terbuat dari beton bertulang mutu tinggi untuk kekuatan durabilitas. Fondasi yang umum digunakan untuk gedung setinggi ini adalah board pile. Tiang bor beton bertulang ke kedalaman puluhan meter untuk mencapai lapisan tanah keras. Bangunan juga punya beberapa lantai basement untuk parkir dan ruang servis. Jadi perlu retaining wall dan sistem waterproofing ketat untuk mencegah rembesan air tanah. Untuk metode pelaksanaannya bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada strap structure, yaitu pekerjaan fondasi, pile cap, dan juga basement. Kedua, ada superstructure, yaitu pembangunan kolom, blok, plat, dan juga core wall. Dan yang ketiga, ada finishing, yaitu fasad, MEP, dan interior. Untuk elemen vertikal tinggi, biasanya dipakai slip form atau jump form agar cepat dan presisi. Teknologi material dan alat berat. Material utama adalah beton high strength dan baja tulangan mutu tinggi, sering dipakai admixture untuk kontrol pengerasan dan durability. Alat berat yang krusial antara lain tower crane untuk material vertikal, concrete pump untuk pengecoran di ketinggian, serta mesin bore pile untuk pondasi. Kombinasi material modern dan alat berat mempercepat dan menjamin kualitas konstruksi. Terus ada manajemen K3 dan proyek. Keselamatan kerja jadi prioritas. Pekerja wajib APD lengkap, dilakukan safety induction, pemasangan safety net, dan inspeksi alat rutin. Di sisi manajemen proyek, diterapkan kontrol jadwal atau schedule control, kontrol biaya, dan quality assurance supaya proyek berjalan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar mutu. Yang terakhir adalah penerapan BIM atau Building Information Modeling yang dipakai untuk integrasi desain arsitektur, struktur, dan MEP dalam satu model 3D. Manfaatnya adalah clash detection lebih cepat, estimasi biaya lebih akurat, dan simulasi jadwal konstruksi. BIM juga mempermudah koordinasi antar tim sehingga kesalahan di lapangan bisa diminimalkan. Selanjutnya yaitu adalah materi green building dan efisiensi energi. Dari sisi berkelanjutan, beberapa strategi yang biasa diterapkan yaitu penggunaan kaca laui untuk mengurangi panas masuk, pencahayaan alami maksimal, sistem daur ulang air untuk irigasi, serta penggunaan lampu LED dan sistem pendingin efisien. Tujuannya, menekan konsumsi energi tanpa mengurangi kenyamanan penghuni. Kesimpulannya, The Pakubuwono Signature menunjukkan integrasi antara desain arsitektur, sistem struktur beton bertulang modern, dan teknologi konstruksi terkini. Sistem rigid frame, core wall, shear wall, didukung fondasi board pile, dan metode konstruksi yang tepat menghasilkan gedung yang kuat dan fungsional. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga penjelasan tentang komponen struktur, metode pelaksanaan, teknologi, hingga aspek berkelanjutan membantu kalian memahami bagaimana bangunan tinggi dirancang dan diwujudkan. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah!